Restoran Kusuma Sari Solo. Yoshua mendengarkan cerita Savitri tentang murid-muridnya, kehidupannya sebagai guru BK dan kasus Herman. Serius patah? Tanya Yoshua dengan wajah bergidik. Patah bang, krek gitu bunyinya. Aku gak berani lihat wong itu gak senonoh dan bikin mata dan kupingku ternoda. Sampai Mas Abian kekepin aku buat gak lihat. Ucap Savitri sambil memakan kroketnya yang ketiga. Terus gimana? Dibawa ke rumah sakit lah. Mas Abian langsung telpon ambulans. Duh benar-benar makan mata pencaharian kau deh. Savitri menggelengkan kepalanya. Kok ya iso to kelakon jahatin istri sampai kayak ngunu, kok ya bisa tega jahatin istri sampai begitu. Bisa saja Saf. Namanya pria yang dipikirkan, pria yang gendeng loya, ya cuma saja tapi tidak memikirkan efek sampingnya. Kalau abang bilang, ya itu karmanya. Dilalahnya yang melakukan adalah istrinya sendiri. Savitri bergidik. Amit-amit bang punya laki macam itu. Ucapnya sambil mengetuk meja 3 kali. Insya Allah kamu dapat suami yang baik, Saf. Kan keluarga kita selalu melakukan screening. Makanya itu mas, mbok tulung di screening si Eka Danta. Suwi-suwi aku cari orang pinter buat guyur otaknya deh. Ben gak ngoyak aku terus. Gerutu Savitri. Astagfirullah, lu mau ke dukun? Gelak Yoshua. Kalau kepepet, ya masa aku kudu ngepet? Sahut Savitri cuek. Yoshua terbahak. Kamu sama Eiji sama saja. Kalau nggak asal njeplak kayaknya nggak afdol. Kemarin pas Bang Duncan ke Tokyo honeymoon sama Rea, Eiji bikin perkara nggak bang? Gak beranilah. Ada pawangnya. Lagian kan Mera ikut dan kompak tuh sama Ayame buat morotin Eiji, kekeh Yoshua. Cakep, senyum Savitri. Yoshua mengantarkan Savitri ke kediaman keluarga Pratomo di Manahan dan setelahnya dia akan menjemput Miki serta Sabrina di Sriwedari. Dua kakak adik itu asyik nonton wayang orang di sana. Savitri pun berjalan masuk ke dalam rumah tapi dirinya kepo melihat rumah yang terletak di depan rumahnya sudah dihuni. Pak Dewo, kok depan nyala lampunya? Tanya Savitri ke penjaga rumahnya. Iya mbak, sudah ada penghuninya sekarang tapi orangnya baru ngawasi tukang antar perabot. Tadi sorean mulai masuk. Savitri mengangguk. Baguslah ada penghuninya sekarang soalnya kosong cukup lama, hampir setahun. Aku masuk dulu Pak Dewo. Memang siapa yang beli? Tanya Savitri sambil berjalan menuju rumah. Kabarnya yang beli orang Korea mbak. Savitri menghentikan langkahnya. Orang Korea, masa si Ahjusi berwujud opa itu? Iya mbak, aku tadi sempat lihat sekilas. Ganteng loh. Savitri berbalik dan memicingkan matanya. Pak Dewo nggak belok kan? Belok kemana mbak? Wong saya di sini terus, jawab Pak Dewo polos. Savitri menepuk jidatnya. Maksud aku, Savitri ya. Sebuah suara familiar terdengar di telinga Savitri dan gadis itu menoleh. Tampak Jaehyun berdiri di depan pagar rumahnya. You've got be kidding me. Teriak Savitri. Hai tetangga, cengir Jaehyun. Bahagia banget lu Jae. Savitri melengos kesal dan berjalan masuk ke dalam rumah. Savitri ya, aku makan di rumahmu ya. Teriak Jaehyun. Over my fence. Balas Savitri yang langsung memerintahkan Pak Dewo menutup pagar rumahnya. Asteris. Savitri ngedumel macam-macam melihat siapa yang menjadi tetangga barunya. Ya ampun, kenapa juga harus Ahjusi itu sih yang jadi tetanggaku? Savitri berjalan mondar-mandir macam setrikaan tidak terarah. Dirinya baru saja selesai mandi dan bersiap makan malam meskipun tadi sudah makan, tapi karena Mbok Mar sudah memasak, dia tetap memakannya. Suara ponselnya berbunyi dan sesuai dengan dugaannya bahwa yang menelpon adalah Jaehyun. Apa Ahjusi? Sapa Savitri judes. Bukain pagarmu dong. Aku belum makan nih. Masa kamu tega melihat tetangga barumu ini mati kelaparan padahal belum semalam di sini? Savitri melongo. Ini orang abis kesambit jin penghuni rumah apa ya? Beli online kan bisa. Balas Savitri. Malas nungguin. Ayolah Savitri ya. Be honest neighbor. Please. Rayu Jaehyun. Ya sudah, daripada nanti aku ditanyain polisi kenapa ada mayat Ahjusi di depan rumahku, malesi banget. Padahal hanya karena mati kelaparan akibat tidak mau pesan online. Savitri berjalan keluar rumah dan memberikan kode kepada Pak Dewo untuk membuka pagar rumah. Nah gitu kan bagus, jadilah tetangga yang baik. Jaehyun tersenyum lebar melihat pintu pagar dibuka. Savitri mematikan ponselnya dan menatap pria tampan itu mendatanginya. Gak ada makanan Korea di sini. Adanya masakan Jawa, sahut Savitri judes. Asal kamu nggak kasih sianida saja, kekeh Jaehyun. Enggak, aku kasih obat urus-urus biar mules. Jaehyun terbahak. Yuk makan, aku lapar.
Chotomet kudasai, tunggu sebentar. Tuan rumahnya itu aku. Savitri berjalan mendahului Jaehyun. Abis tuan rumahnya judes padahal tamunya sudah lapar, cengirnya. Bomar, minta teh satu lagi tapi kasih garam yang banyak ya. Ucap Savitri ke pembantunya yang bingung ada pria tampan datang. Duh mbak, iso hipertensi nanti, sahut Bomar sambil cekikikan. Ben wae, salahe mekso, sungut Savitri. Lo Jaehyun, ngapain kamu kesini? Abian yang baru saja keluar kamar menatap bingung pria Korea itu. Minta makanlah, aku tetangga baru kalian by the way. Abian melongo, yang benar saja, asteris. Jadi kamu itu seminggu lalu iseng lewat sini terus lihat rumah disewakan di depan rumah Savitri. Tanya Abian. Aku sih tidak tahu kalau ini rumahnya Savitri ya. Aku hanya suka lihat rumahnya di seberang dan Yuda sedang menyelesaikan transaksi jual beli tapi aku sudah boleh menempatinya karena aku belinya cash. Jaehyun menyuap sayur lodeh buatan Bomar. Ini enak. Enaklah, wong gratis, sindir Savitri. Abian terbahak. Kamu kenapa Sav? Lo tadi bukannya tadi pergi sama Bang Yoshua? Iya tadi dijemput Bang Yoshua di sekolah. Kan tadi pagi aku diantar dirimu. Yoshua siapa? Tanya Jaehyun. Yoshua Akandra, dosen Tokyo University tapi juga menantu Hiroshi Aljordan. Jaehyun melongo. Hiroshi Aljordan, CEOAJ Corp. Salah satu emir Dubai tapi memilih melepaskan gelar itu dan pindah ke Tokyo. Iya, Bang Yoshua kan suaminya Mbak Miki, anaknya Om Hiroshi, jawab Savitri. Memang ahjusi. Opa, kemarin sudah manggil opa kok sekarang ahjusi lagi sih. Protes Jaehyun. Karena kamu main minta makan seenaknya makanya jadi ahjusi. Astaga, Jaehyun menggelengkan kepalanya. Kamu kenal Om Hiroshi? Tanya Abian mengabaikan keributan Savitri dan Jaehyun. Kan perusahaanku ada kerjasama dengan PRC Group dan AJ Corp. Ini momiku lagi di Tokyo bertemu dengan Mer Adrian Pratomo dan Mer Reza Pratomo, jawab Jaehyun. Ah, teriak Savitri heboh membuat kedua pria tampan itu terkejut. Kamu kenapa Sav? Tanya Abian. Beneran opa sama Dedi ketemu ibumu? Savitri menatap tajam ke Jaehyun. Iya, kenapa? Pantas aku tadi sore bersin kencang banget. Pasti lagi digibahin sama opa dan Dedi. Oh my god, aduh mati aku. Kualat sama opa. Savitri memegang pelipisnya. Memang kenapa? Tanya Abian. Aku tadi sore bilang sama Bang Yoshua bakalan banting orang yang gibahin aku. Lah masa aku banting opa? Ya kualatlah. Savitri menatap melas ke Abian. Mateng kowe Sav. Gelak Abian, Jaehyun dan Abian tertawa melihat wajah pucat Savitri yang langsung panik mengingat ucapannya yang asal enjeplak. Mas Abian, jangan laporan ke opa ya. Bisa dijewer aku nanti, rengek Savitri dengan wajah memelas. Mas Abian sih nggak bilang ke opa Adrian. Entah kalau Bang Yoshua atau ahjusi di depan kamu itu, goda Abian. Savitri menatap tajam ke Jaehyun. Awas ya ahjusi. Aku nggak bakalan bilang ke Mer Adrian Pratomo asal kamu memanggil aku dengan benar. Jaehyun opa, gimana? Setu asteris buh, sahut Savitri yang membuat Abian melotot. Hah, apa maksudnya? Jaehyun menatap Abian seolah tidak tahu artinya padahal dirinya menahan tawa. Interkorse, jawab Abian. Jaehyun langsung memundurkan tubuhnya dan memegang dadanya seolah syok. Ah, dengan gaya centil yang membuat Savitri melongo. Lebay, cebik Savitri. Lagian siapa suruh kamu bilang begitu, Sav, gelak Abian. Ya, aku sudah kenyang. Terima kasih atas tawaran makan malamnya, senyum Jaehyun. Hah, siapa yang nawarin elu makan malam? Kamu kan yang minta makan di sini. Savitri melotot ke Jaehyun. Really, cengir Jaehyun. Savitri pun berdiri. Aku permisi dulu. Gadis itu pun masuk ke dalam kamarnya yang berada di lantai 2. Have a nice dream? Savitri ya, ucap Jaehyun manis. Savitri menjulurkan lidahnya ke Jaehyun. Abian dan Jaehyun memutuskan untuk duduk di teras rumah sambil menikmati kopi. Pria bule itu memang ingin tahu banyak soal pria asal Korea Selatan itu. Kamu dan Savitri ada apa sih sebenarnya Jae? Tanya Abian sambil merokok. Kamu tahu Abian, ibuku jatuh cinta dengan Savitri ya. Abian tersedak asap rokok. Wah, what? Jaehyun mengangguk. Kamu tahu? Ibuku langsung menyukai Savitri ya gara-gara dia berani memarahiku dengan bahasa gado-gadonya. Dan ibuku sampai meminta pada Mer Adrian dan Mer Reza untuk menjodohkan aku dengan Savitri ya. Abian melongo. Jaehyun, tapi kan kamu tahu pria yang dicari Savitri.
Dan aku rasa kamu bukan tipenya. Tentu saja, siapa juga yang betah dengan barbar dan tukang berantem, mulut tidak ada filter, gelak Jaehyun. Bukan tipe aku banget. Tapi kamu datang saat kami di rumah sakit. Karena aku tidak ada kerjaan dan orang yang aku kenal di sini hanya Yuda asisten aku dan Savitri ya. Jae, asal kamu tahu, Savitri dikejar-kejar oleh rekan gurunya dan dia menolaknya. Tapi tetap saja pria itu mengejar tanpa lelah. Kenapa Savitri ya tidak mau menerima pria itu? Dia itu cenderung stalker. Bayangkan kami ke Solo Square diikuti hingga masuk bioskop. Tentu saja Savitri tidak nyaman. Anak itu pemberani tapi bukan berarti dia tidak memiliki rasa takut. Aku sendiri tidak mungkin menjaga dirinya karena sepulang dari Tokyo besok, aku akan kembali ke New York dan Savitri sendirian lagi di sini. Stalker, sampai ke gedung bioskop, Jaehyun menatap tidak percaya, padahal sudah ditolak. Berulang kali, Jae, aku tidak tahu ada tendensi apa dia seperti itu pada Savitri. Jaehyun manggut-manggut, antara dia muka tembok atau obsesi terlalu. Itu dia, dan kamu tahu, selama 6 bulan bekerja, Savitri memakai alamat rumah Pak Dewo di Gentan. Dia tidak mau ada yang tahu kalau rumahnya di sini. Kenapa? Biar tidak ada yang tahu dia anaknya Reza Pratomo. Asteris. Rumah keluarga Al Jordan Solo baru. Yoshua sibuk di ruang komputernya untuk memeriksa perusahaan IT-nya yang sekarang dipegang oleh Masayuki dan Abian. Dia tahu Abian ada di Solo dan selalu bekerja meskipun izin ke Duncan liburan tapi sepupunya itu tidak pernah melepaskan tanggung jawabnya. Abang, Yoshua menoleh dan melihat Miki berdiri di sana sambil membawakan es kopi hitam dan camilan. Salfok segeran yang mana? Makasih sayang. Miki langsung duduk di atas pangkuan Yoshua. Kedua putri mereka masih di Tokyo bersama Sanum dan Hiroshi karena kedua opa dan oma itu tidak mau berpisah dengan cucunya. Abang cari apa? Ini ada guru cowok ngejar Savitri. Yoshua menunjukkan pada istrinya profil Eka dan Tahirawan. Manis tapi kok Savitri gak mau ya? Miki mengalungkan tangannya di leher Yoshua. Dia stalking Savitri saat pergi dengan Abian. Miki melongo. Stalking, kok serem sih bang? Itu dia tapi abang coba cari aibnya kok belum dapat ya. Yoshua mengetik sesuatu dan tanpa sadar pipinya menempel di dada Miki yang hanya memakai tank top. Apa perlu dicari ke keluarganya? Miki menatap layar monitor. Keluarganya masih ada kekerabatan dengan Mangkunegaran jadi pasti bibit bebek bobot yang dicari. Dan Savitri tidak termasuk bang. Gelak Miki, anak itu terlalu enjeplak. Padahal kalau tahu dia keturunan siapa ya Michan, ini apa empuk. Goda Yoshua sambil mendusel di dada Miki. Abang, rengek Miki manja, yuk ke kamar. Yoshua memundurkan kursinya dan langsung membopong Miki menuju kamar tidur. Masih kuat abang, Miki cekikikan sambil mengeratkan rangkulannya di leher Yoshua. Bodi abang memang tidak sebesar Duncan tapi gendong kamu masih kuatlah. Mau berapa ronde? Goda Miki. Kamu mau berapa? Balas Yoshua dengan wajah sok mesum. Miki terbahak. Manut. Asteris. Kediaman keluarga Pratomo Manahan Solo. Abian sedang memanasi mobil Savitri ketika melihat mobil Mercedes milik Jaehyun datang ke rumahnya. Rupanya Pak Harto, supir pria itu datang menjemput. Mas Abian, teriak Savitri membuat Abian terkejut. Apa? Balas Abian dengan teriak juga. Handuk kotor itu jangan taruh sembarangan dong Savitri melempar handuk bekas mandi Abian telak di wajah pria tampan itu. Astaga, Savitri, kan kamu tinggal jemur kenapa sih? Itu yang pakai siapa? Bentak Savitri kesal. Aku. Jadi tanggung jawab siapa? Savitri menatap judes ke sepupunya. Hampir semua sepupu Savitri yang pria paling susah disuruh jemur handuk abis mandi. Apakah itu kebiasaan atau memang gen keturunan tapi yang jelas jika lebaran berkumpul, entah para oma, momi, istri dan sepupu perempuan pasti pagi-pagi sudah ngomel panjang lebar untuk masalah perhandukan. Iya deh, Abian pun ngeloyor masuk ke dalam rumah. Pagi ini rencananya usai mengantar Savitri, dia akan ke rumah Yoshua dan Miki. Savitri ya, jangan judes-judes kalau pagi. Nanti cepat tua, teriak Jaehyun dari seberang. Tetangga, pergi kerja sana, cari cuan yang banyak. Abis itu traktir aku makanan enak-enak. Balas Savitri. Beneran ya, aku ganti soal makan di rumahmu. Cengir Jaehyun. Beneran, Savitri adalah gadis yang selalu tuing-tuing jika ada yang mentraktirnya makan. Bu guru itu pun menghampiri Jaehyun yang bersiap berangkat kerja. Beneran, nanti malam aku jemput nyebrang. Hah, kok jemput nyebrang?
Rumah kita cuma dipisahkan jalan kan berarti jemputnya tinggal nyebrang dong. Ah, benar juga, Savitri menepuk jidatnya. Ah Ju, opa, aku tunggu. Jaehyun hanya tersenyum dan memberikan tanda V. Sok imut lu opa, sungut Savitri. Jaehyun terbahak.